Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam sejarah Indonesia, yaitu peristiwa PKI Madiun yang berlangsung pada tahun 1948. Bersama saya, Alia Rahma Kamelia, dari kelas 11 IPS 2 nomor urut 6 dari SMA Negeri 7 Purworejo. Inilah hasil kerja mind mapping dari PKI Madiun. Mengapa PKI Madiun bisa terjadi? Latar belakangnya terjadinya PKI Madiun adalah yang pertama, hasil perjanjian Renville yang mengecewakan. Yang kedua, kekecewaan Amir Syarifuddin kepada pemerintah karena dirinya digantikan oleh Hatta. Dan yang ketiga, musuh memanfaatkan kondisi tak stabil ini untuk membentuk sebuah negara komunis. Uraian tentang latar belakang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, ada hasil perjanjian Renville yang mengecewakan. Mengapa perjanjian ini berkaitan dengan PKI Madiun? Karena Amir Syarifuddin ini selaku wakil Indonesia dalam perjanjian Renville tidak dapat menyelamatkan Indonesia dari kekejaman Belanda. Hal itu bisa dilihat dari isi atau hasil perjanjian Renville, seperti pihak RI menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Lalu yang kedua, pihak RI mengakui daerah yang diduduki oleh Belanda. Lalu yang ketiga, pemerintah RI bersedia menarik semua pasukannya. Setelah Amir Syarifuddin gagal mempertahankan posisi Indonesia dalam perjanjian Renville, pemerintah mengganti kabinet Amir Syarifuddin dengan kabinet Hatta. Hal itulah yang membuat Amir Syarifuddin kecewa terhadap keputusan pemerintah yang diberikan kepadanya. Setelah Amir Syarifuddin kecewa, ia memilih untuk bergabung bersama FDR atau Front Demokrasi Rakyat, lalu memimpin aksi pemogokan buruh di Gelagu, Klaten. Setelah itu, Amir bergabung bersama musuh dalam PKI atau Partai Komunis Indonesia. Hal ini juga bertepatan dengan momen di mana musuh pulang dari Uni Soviet. Musuh memanfaatkan kondisi yang sedang tidak stabil ini untuk membuat negara Republik Soviet Indonesia. Lalu, musuh bersama Amir Syarifuddin menyatukan FDR dan PKI. Lalu kapan pemerintah bertindak? Dan apakah PKI dapat ditumpas? Jadi, inilah urutan peristiwa yang menuntun nasib PKI yang berlangsung di Madiun, yang dimulai dari 18 September, 19 September, 30 September, 31 September, dan yang terakhir 29 November, yang semuanya dilakukan pada tahun 1948. Ini dimulai pada tanggal 18 September 1948, musuh memproklamirkan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Mereka juga memulai aksinya dari Solo, Purwodadi, Cepu, Blora, Pati, dan Kudus. Mereka juga menguasai kantor radio RRI dan Gelora Pemuda sebagai alat untuk mengumumkan mengenai penguasaan Madiun yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan melakukan aksi penculikan dan pembunuhan anti-PKI. Salah satunya yaitu Dr. Mawardi dan RM Aryo Suryo. FDR juga membuat onar di Surakarta. Lalu TNI turun. Padahal sebenarnya FDR tidak hanya ada di Surakarta, tetapi juga beraksi di Madiun. Lalu pada tanggal 19 September 1948, pemerintah mulai mengerahkan pasukannya, yaitu yang terdiri dari Divisi 1 Siliwangi pimpinan Kolonel Sungkono yang menyerang dari arah timur, dan juga Divisi 2 Siliwangi yaitu pimpinan Kolonel Gatot Subroto yang menyerang dari arah barat. Setelah pemerintah mengerahkan pasukannya, lalu pada tanggal 30 September 1948, Panglima Besar Sudirman mengumumkan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berhasil menguasai kembali Madiun. Lalu pada 31 September 1948, musuh berhasil ditangkap lalu dieksekusi mati. Lalu, seluruh daerah kekuasaan PKI berhasil direbut kembali oleh pihak Indonesia. Lalu pada akhirnya tanggal 29 November 1948, Amir Syarifuddin dan sisa pasukannya berhasil ditangkap. Lalu mereka pun dieksekusi.
Inilah para tokoh utama di balik PKI Madiun. Sebelah kanan ada Musso, yaitu sebagai salah satu pengikut Stalin dan anggota internasional komunis. Dia juga sempat tinggal di Uni Soviet. Lalu ia pulang ke Indonesia untuk membentuk negara Republik Soviet Indonesia. Kepulangannya juga tepat pada momen di mana pergantian Kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh Kabinet Hatta. Di sebelah kiri ada Amir Syarifuddin yang telah menjabat menjadi Perdana Menteri Indonesia dan Menteri Pertahanan Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948. Dalam keanggotaan PKI, beliau menjadi anggota Politbiro CCPKI yang memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan keputusan-keputusan besar dalam struktur keorganisasian PKI. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.